Jadi pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah tentang eh, Kitabu Syarhi Ajaibil Qulubi, ya, kitab tentang penjelasan keajaiban hati, ya, syarah atau penjelasan tentang keajaiban hati, ya. Syekh Ahmad bin Muhammad, ya, Al-Maqdisi, ya, salah nama beliau, Ahmad, ya, beliau lebih dikenal dengan nama kakeknya, ya, Ibnu Qudamah. Jadi ini sebenarnya kakeknya. Baik. Beliau mengatakan, ya'lam inna asyrafa ma fil insani qalbuhu. Ketahuilah bahwa sesuatu yang paling mulia pada seseorang itu adalah hatinya. Fa innahul 'alimu billah. Karena hatinya lah yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-'amilu lahu, yang beramal untuknya, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sa'i ilaihi, yang berlari kepadanya, ya, yang berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sa'yu ini bisa bermakna amalan, ya. Sa'i yang melakukan amalan, melakukan perbuatan, ya, kepada Allah SWT. Al-muqarribul mukashifu bima indahu, yang mendekatkan dan menyingkap, ya, apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuha istikhdamal muluki lil 'abid. Hanya saja, ya, innama itu adatul hasyr, hanya untuk pembatasan. Innamal jawarihu, hanya saja anggota tubuh itu hanya sebagai pengikut saja. Wa khuddamun lahu, dan pelayan. Ya. Jadi anggota tubuh merupakan pelayan bagi hati. Anggota tubuh mengikuti hati. Yastaqdimuha istikhdamal muluki lil 'abid. Hati memanfaatkan, menggunakan anggota tubuh itu sebagaimana seorang raja, ya, memanfaatkan hamba sahaya. Baik. Para akhwat sekalian, jadi hati ini sesuatu yang sangat mulia, ya. Dan kemuliaan hati ini akan membawa kepada kemuliaan orangnya. Ketika hati ini, ya, selalu berada pada kebaikan-kebaikan, ya, maka akan berpengaruh kepada kebaikan anggota tubuh yang lain. Dengan adanya keimanan di dalam hati seseorang, maka dia akan mengetahui siapa sesungguhnya dirinya dan siapa Robnya yang dia sembah. Ya. Keberadaan hati ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan niat seseorang. Ketika hatinya lurus, hatinya benar, maka niat itu akan menempatkan posisi utama dalam amalannya adalah Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini baik, maka dia selalu mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik mampu menyingkap
apapun yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati seseorang itu benar-benar berada di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kerinduan dia untuk berjumpa dengan Rabb-nya itu akan semakin kuat, ya. Sebagaimana kerinduan seorang anak ketika lama berpisah dengan orang tuanya, lalu dia ingin segera berjumpa. Ya, kurang lebih seperti itu, tetapi tentu lebih tinggi ya kerinduan dia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hatilah yang mengenal siapa dia dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota tubuh itu hanya mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh manusia. Ya, karena itu ada ungkapan mengatakan apa yang di lisanmu merupakan wujud dari apa yang ada di dalam hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat itu menggandengkan 3 hal penyebutannya. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiga adalah fuad, hati. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Di sini Allah menyebutkan 3, ya 2 sebagai pintu, 1 adalah porosnya. Pintunya adalah pendengaran dan penglihatan, porosnya adalah hati. Ya, kebaikan-kebaikan hati sebenarnya sangat erat ya kaitannya dengan kebaikan pintunya. Kalau pintu memasukkan sesuatu, ya, pintu memasukkan, ya, membuka sesuatu yang baik untuk bisa masuk ke dalam hati, maka hati akan memancarkan hal-hal yang baik juga. Sebaliknya ketika pintunya berupa pendengaran dan penglihatan, ya, tidak memasukkan sesuatu yang baik, maka ini tentu akan berpengaruh pada hati. Bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang ketika melakukan satu dosa, maka nakata fi qalbihi nuqtatan sauda, ya, akan tertancap dalam hatinya itu titik hitam. Ya. Kalau dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka titik hitam tadi menghilang. Ketika dia kembali lagi berbuat dosa, maka titik hitam itu akan kembali. Ya, semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin hitam ada hatinya dan semua tertutup dengan noda hitam itu. Lalu ketika ada cahaya masuk ke dalamnya, itu tidak bisa menembus titik itu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun." Ya, sekali-kali ketahuilah bahwa ada ran, ya, ada noda di dalam hati mereka disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa keterkaitan antara hati dan anggota tubuh itu sangat erat. Ya. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang baik, maka menyebabkan hatinya menjadi bersih. Hati yang bercahaya itu bisa berpengaruh pada anggota tubuh yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi memiliki keterkaitan yang sangat erat antara hati dan anggota tubuh seseorang. Kemudian paragraf berikutnya, wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mampu mengenal Rabb-nya. Wa aktsarun nasi jahiluna bi qulubihim wa nufusihim. Dan kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia itu bodoh terhadap hatinya dan jiwanya. Ya, bodoh terhadap hati dan jiwanya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala itu membuat benteng antara seseorang dengan hatinya.
wa haylulatuhu ayyamna'ahu min ma'rifatihi muraqabatihi. Masya Jadi di Allah. antara bentuk adanya penghalang itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk mengenalnya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin wa asasu tariqis salikin. Sehingga ya, atau oleh karena itu mengenal hati dan sifat-sifatnya merupakan hal prinsip dalam agama. Jadi mengenal hati ini bukan cabang agama, tapi dia hal prinsip. Kenapa? Ya, erat kaitannya dengan niat dalam ibadah. Wa asasu tariqi as-salikin, dan dia merupakan fondasi, ya, fondasi jalan orang yang melalui lewat atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man arafa qalbahu arafa rabbah. Orang yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika orang itu bodoh terhadap hatinya, tidak mengenal hatinya, ya, buta terhadap kondisi hatinya, maka itulah yang menjadi penghalang, ya, antara dirinya dan hatinya, ya, sehingga dia tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu dia juga tidak akan merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita, ya, untuk mengetahui sifat hati kita. Ya. Kenapa? Hati itu ngeri, ya. Kalau kita membaca dalam riwayat yang menyebutkan apa sifat hati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengatakan ya, bahwa hati begitu sangat mengerikan. Ya. Dia itu diibaratkan, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan seperti apa bulu, ya, bulu ayam yang digantung, ya, di pohon yang ujung pohon paling tinggi, lalu angin meniup ke sana kemari, ya, dengan sangat cepat. Dalam perumpamaan yang lain, Nabi SAW menyebutkan hati itu seperti seseorang yang sedang masak, ya, seorang yang sedang masak, lalu airnya mendidih sampai 100 atau 200 derajat, dan didihannya itu bolak-balik ke atas ke bawah dengan sangat cepat. Ya, seperti itulah hati seseorang. Ya. Begitu sangat cepat, ya, dia berbolak-balik. Ya. Hari ini dia baik, sebentar bisa saja tidak baik. Hari ini dia berzikir kepada Allah, sebentar bisa saja beralih. Yang tadinya mengingat Allah tiba-tiba menghilang dan mengingat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cepat perubahan dari hati. Karena itu penting bagi seseorang untuk mengetahui sifat hati. Untuk apa? Supaya dia mampu mengarahkan hatinya itu kepada apa yang diridhoi dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke pasal. Ya. Faslun al-qalbu wa himayatuhu min wasawisi asy-syaitan. Hati dan himayatuhu, perlindungannya dari bisikan syaitan. Ya. Hati dan perlindungannya dari bisikan syaitan, untuk menjaganya dari bisikan syaitan. Syekh mengatakan, i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah bahwa hati itu fitrah aslinya, ya, fitrah dasarnya itu menerima petunjuk, ya, menerima kebaikan,
menerima kebenaran. Jadi hati itu sesungguhnya, makanya ada orang yang kalau mengatakan, coba tanya hati kecil. Ya. Karena memang hati itu selalu mengarahkan kepada hal yang baik. Ya. Selalu mengarahkan kepada hal yang baik. Dan dia pasti menerima yang namanya kebaikan itu. Ya. Wa bima wada'a fihi minasyahwati wal hawa. Ya. Kemudian juga hati itu menerima apa yang telah diletakkan padanya berupa syahwat dan hawa nafsu. Jadi hati juga ya menerima itu. Ya. Jadi fitrahnya dia menerima petunjuk hidayah dan juga apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ma'ilun anzalik yang dengan syahwat dan hawa nafsunya itu membuat dia berpaling ya dari petunjuk tadi. Wa tatarudu fihi baina jundail malaikati wasyayatin daimun, dan pergolakan ya pertengkaran antara dua tentara malaikat dan tentara syaitan itu selalu terjadi di dalam hati. Ya, dan itu berlangsung terus. Ila ayyam fatihal qalbu li ahadihima. Sampai hati itu menerima cukup untuk salah satunya saja. Ya. Jadi mana yang dominan, itulah yang hati tenang kepadanya. Kalau dominannya kepada tentara malaikat, maka dia tenang kepada ya, yang baik-baik. Ketika dominannya kepada tentara syaitan, maka tentu sudah kita ketahui apa konsekuensinya. Saya tamatkan, maka salah satunya tadi itu tinggal dalam hati itu, wayastautin, ya, dia menempati hati itu ya sesuai dengan mana yang lebih dominan. Wa yakunu ijtiyazatani ikhtilasan, sehingga satunya itu menjadi pencuri bagi yang lain. Ya, jadi ketika satu sudah mendominasi, ya tentu yang lainnya berupaya untuk masuk juga. Bagaimana caranya supaya dia tetap masuk? Entah itu ketika tentara setan yang menguasai, maka masih ada upaya ya untuk hati itu menerima kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ketika tentara malaikat yang ada, maka tentu upaya-upaya syaitan ya untuk menjauhkan dia ya dari kebaikan itu selalu terjadi. Kama qala ta'ala min syarril waswasil khannas. Allah SWT berfirman dari keburukan, kejahatan, bisikan al-khannas. Ya. Jadi al-khannas ini adalah makhluk yang tersembunyi. Ya. Syekh menjelaskan wa huwa alladzi idza dzakarallah atau dzukirallahu khanasa. Ya. Yaitu al-khannas itu adalah yang ketika nama Allah disebut maka dia bersembunyi. Ya, dia bersembunyi. Wa idza waqa'atil ghaflatu imbasaqa. Namun ketika terjadi kelalaian dalam hati itu, maka dia mulai menampakkan dirinya. Wala yatrudu junda syayatin minal qalbi illa zikrullahi ta'ala. Dan tidak ada yang menjauhkan tentara syaitan dari hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la qarara lahu ma'a zikri. Karena tidak ada tempat bagi syaitan ya, ketika hati itu ada zikir ini. Iya. Bagaimana? Apakah jaringan masih stabil? Teman-teman yang di luar Kupang, bagaimana? Lancar ya jaringan? Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah saya upayakan tetap ada rekamannya, ya sehingga bisa di replay, bisa didengarkan ulang.
Baik. Jadi hati ini dia akan jauh dari kelalaian ketika sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Alladzina yatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ya. Jadi ketika ada tentara setan ya di dalam hati, maka lalu ada bisikan-bisikan yang tidak menenangkan, yang membuat hati gelisah, resah terus, galau terus. Ya. Kenapa? Karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Syekh mengatakan wa'lam anna mathalal qalbi kamathalil husni. Ketahuilah bahwa perumpamaan hati itu seperti sebuah benteng. Ya, seperti sebuah benteng. Wasyaitanu aduun yuridu ayyadkhulal hisna. Dan syaitan adalah musuh yang ingin masuk ke dalam benteng tersebut. Wa yamliku wa yastawla alaihi. Dan dia ingin memiliki benteng itu dan menguasainya. Wala yumkin hifdzu hisni illa bi hirasati abwabihi. Dan tidak mungkin benteng itu bisa dijaga ya, kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Ya. Jadi kan perumpamaan hati seperti sebuah benteng yang mana ada musuh yang ingin masuk, ingin menerobos benteng tersebut. Ya, ingin menerobos benteng tersebut sehingga mereka bisa memiliki dan menguasainya. Ya, menguasainya dan menguasai apa-apa yang ada di dalamnya. Ya. Namun yang bisa menjaga benteng itu adalah ya, ketika mereka menjaga dari pintu-pintunya. Ya. Jadi benteng itu tidak mungkin dijaga dari sudut-sudut yang tidak ada pintu. Pasti yang dijaga dari pintunya. Sehingga ketika ada orang yang masuk dari pintu, dia langsung mencegat dan kalau bisa terjadi pembunuhan di situ. Ya, untuk menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ya. Namun kata Syekh, wala yaqdiru ala hirasati abwabihim la ya'rifuha. Namun, apakah benteng itu bisa dijaga di pintunya sementara dia tidak tahu di mana pintunya? Syekh mengatakan wala yaqdiru ala hirasati abwabihi, dan tidak ada yang mampu menjaga pintu-pintunya orang yang tidak mengetahui di mana pintunya. Ya. Jadi ketika seseorang tidak mengetahui di mana pintu benteng, dia tidak akan bisa menjaga di pintu tersebut. Wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhili. Nah, di sini Syekh mulai masuk. Jadi di atas tadi adalah perumpamaan. Beliau mengatakan seseorang tidak akan mampu untuk melawan syaitan kecuali dengan cara mengenal dari mana syaitan itu masuk. Ya. Jadi harus tahu pintu masuknya dari mana. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu wa abwabuhu sifatul abdi wa hiya katsiratun. Ya. Beliau mengatakan pintu-pintu masuknya syaitan ya, dan ya, jadi tempat-tempat masuk dan pintunya syaitan adalah sifat seorang hamba. Ya. Jadi sekali lagi tempat masuk dan pintu-pintu syaitan adalah sifat yang terdapat dalam diri hamba tersebut. Jadi tentu banyak. Ya. Hanya saja di sini kata Syekh, kami hanya mengisyaratkan atau memberikan penjelasan beberapa pintu yang besar saja. Ya. Yang tentu pintu-pintu ini tidak akan sempit dengan banyaknya tentara syaitan. Beliau. Ya. Nah,
Di antara pintu-pintu yang besar, yang pertama adalah hasad dan yang kedua adalah hirs. Hasad dan tamak. Ya, hasad dan tamak. Ya. Famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'in, kapan seseorang itu tamak terhadap sesuatu, a'mahu hirsu wa sammahu, maka ketamakannya itu bisa membuat dia buta dan tuli. Wa ghattanu wa ghuttiya nuru basiratihi allati ya'rifu biha madakhilus syaitan, atau yu'rafu biha madakhilus syaitan. Dan cahaya, ya, cahaya hatinya, cahaya apa ya istilahnya, ya, nuru basirah, ya, cahaya ilmunya, cahaya batinnya itu tertutup, ya, padahal cahaya batin itulah yang mampu mengenal tempat-tempat masuknya syaitan, ya. Wa kadzalika idza kana hasudan, demikian pun ketika seorang itu adalah seorang yang tukang hasad, ya. Fayajidu syaitanu hina idzin fursa, maka pada saat itu syaitan akan mendapatkan kesempatan. Yuhsinu indal harisi kullama yusiluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahishan, sehingga ia memandang baik, ya, terhadap orang yang tamak segala sesuatu, ya, jadi dia menjadikan baik, ya, bagi orang yang tamak segala sesuatu yang diinginkan, ya, atau yang ingin dicapai oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkar dan yang keji, ya. Jadi dia tetap berupaya untuk mendapatkan, padahal jelas kemungkaran dan kekejiannya, tapi ketamakan itulah yang menutup, ya, keburukan tadi. Buruknya sesuatu, kemungkaran sesuatu itu tertutup disebabkan karena hasad dan, ya, ketamakan yang ada pada seseorang. Sehingga sifat ini yang harus betul-betul dihilangkan, ya, dijauhi, jangan sampai ada, ya, sehingga memiliki kesempatan bagi syaitan untuk apa? Ya, untuk masuk ke dalam hati manusia sehingga hatinya ternodai. Ya. Kemudian pintu yang lainnya, wa min abwabihil azimah al-ghadabu. Ya. Pintu yang berikutnya, yang ketiga adalah marah. Wasyahwatu, syahwat, ya, syahwat. Wal hiddah, ya, wal hiddah ini, ya, Allah alam, yang saya paham ini sifat kasar. Ya. Fa innal ghadaba ghaulul aqli. Ya. Sifat marah itu mampu menutup akal seseorang, ya, menghilangkan akal seseorang. Akal sehatnya hilang karena kemarahan. Wa idza dha'afa jundul aqli hajama hina idzin asy-syaitan la'iba bil insan. Ketika tentara akal ini, ya, lemah, maka pada saat yang sama, ya, syaitan akan membentuk, ya, hati itu, ya, mengarahkan hati itu sehingga dia mempermainkan manusia. Waqad ruwiya anna iblis yaqul, diriwayatkan bahwa iblis mengatakan, idza kana al-'abdu hadidan qallabnahu kama yuqallibu sibyan al-qura. Ketika seorang itu kasar, ya, ketika seorang itu kasar, maka kami bolak-balikkan dia, ya, bolak-balikkan dia, putar balik dia, ya, putar-putar dia, kama yuqallibu sibyan al-qura, bagaimana anak kecil yang mempermainkan bola, yang menggiring bola, ya. Jadi dia menggiring bola, seperti itulah syaitan mempermainkan orang yang kasar, ya, tidak lemah lembut, ya. Jadi ini pintu-pintu masuknya syaitan, ya. Jadi al-ghadab, sifat marah, syahwat, dan sifat kasar.
Baik. Kemudian yang berikutnya, wa min abwabihi hubbut tazayyun fil manzili was thiyabi wal asad. Wa la yazalu yad'u ila imaratid dari wa tazyin suqufiha wa hitaniha. Wa tazayyun bis thiyab wal asad yaqsuru al-insan tula umrihi fi dzalik. Pintu berikutnya adalah suka berhias, suka bersolek, ya, suka menghias rumahnya, pakaiannya, perawatnya. Ya. Dia selalu mengajak, ya, penghuni rumah untuk, ya, memperindah rumahnya, ya, memperbarui atapnya, temboknya, dicat terus, karena sudah nanti bisa kelihatan indah beberapa tahun lagi, tapi diubah lagi. Ya. Sibuk dengan itu terus. Ya. At-tazayyun bis-thiyab, berhias, ya, dengan pakaiannya, dengan perawatnya. Lalu dia merugi selama umurnya hanya untuk mengurus, ya, rumahnya saja. Urus, memperindah, mempercantik rumah. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Ya. Ketika seseorang sibuk memperindah, ya, yang dia miliki, sehingga dia lalai dari apa-apa yang diwajibkan. Kemudian wa min abwabihi asy-syaba', ya, syaba', kekenyangan. Fa innahu, sesungguhnya kekenyangan itu yuqawwish syahwat, ya, menguatkan syahwat. Wa yusghilu an ta'ah, dan menyibukkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Ya, tidak ada tempat yang diisi oleh keturunan Adam, ya, oleh Bani Adam, yang lebih buruk daripada perutnya. Ya. Jadi sesuatu yang diisi oleh keturunan Adam, yang paling buruk itu adalah perutnya. Ya. Namun solusinya adalah, ya, caranya supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang, ya, Allah Taala, adalah bagaimana membagi sisi lambung seseorang itu dengan tiga, ya, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, dan sepertiga untuk makanan. Ya, maka insya Allah itu tidak akan membuat dia tersakiti hatinya, rusak hatinya, ya, karena terlalu banyak makan. Ya. Jadi sebenarnya diet yang alami itu adalah dengan mengurangi, ya, atau mengatur pola makan, ya, mengatur pola makan. Ya. Namun ada juga yang sudah mengatur pola makan tapi masih gemuk, mungkin itu keturunan. Ya. Itu bisa diprotes. Baik. Wa minha, kemudian di antara pintu syaitan adalah at-tam'u fin nasi, ya, tamak, ya, pada manusia. Fa inna man tama'a fi syakhsin balagha bis sana'. Jadi perhatikan, luar biasa ini. Ini pelajaran yang sangat berharga. Fa inna man tama'a fi syakhsin balagha bis sana'i 'alaihi bima laysa fihi. Orang yang tamak, ya, terhadap seseorang, pada pribadi, person tertentu, dia berlebih-lebihan dalam memuji, ya, berlebih-lebihan dalam memuji, padahal apa yang dia puji itu tidak benar-benar ada pada orang tersebut. Ya. Wadahanahu, dahana mudahana. Jadi mudahana itu artinya kalau seseorang berbuat salah, ya, kemudian dia mendekatinya tanpa, ya, tanpa merubahnya, tanpa melakukan amar ma'ruf. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir, "Waddu tudhinu fayudhinun." Ya, mereka hendak ingin, ya, agar engkau itu bermudahanah kepada mereka,
sehingga mereka pun bermudahana kepada Muhammad. Ya, jadi dahanahu. Dahana artinya membiarkan ya, orang berada pada kesalahan, ya, salah, ya, lalu dia tidak menegurnya ya, dengan alasan wah ini teman, ini ada besar dan seterusnya. Ya, dan ini tentu sangat berbahaya. Ya. Walam ya'murhu bil ma'ruf. Dia tidak memerintahkan untuk melakukan hal yang baik, ma'ruf, walam yanhahu 'anil munkar, dan tidak mencegahnya dari melakukan hal-hal yang munkar. Ya. Baik. Sekarang sudah jam 9. Baik, kita tambah satu lagi. Di sini masih ada beberapa pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan. Ya. Yang terakhir untuk pembahasan kita malam hari ini, tolong ditanda, ya, adalah wa min abwabi, di antara pintu-pintu syaitan, al-ajalah, tergesa-gesa, wa tarkut tasabut, dan meninggalkan klarifikasi, ya, tabayun. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Ya, tergesa-gesa dari syaitan dan ketelitian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, tergesa-gesa ini harus dihilangkan dan melatih diri untuk berhati-hati. Ya. Ini termasuk salah satu yang bisa merusak hati seseorang, yaitu yang disukai oleh syaitan. Ya. Nah, baik, barakallahu fi kunna jami'an. Para sekalian, ada yang mungkin mau menambahkan, mau cerita tentang saya persilahkan. Tafadhalna.